kita semua dapat berkumpul kembali di SMA Negeri 1 Merbau Mataram dalam agenda pembagian SK PGRI dan perumusan program kerja serta koordinasi menghadapi lomba HUT PGRI tahun 2022. Baiklah, tak lupa sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Lampung Selatan dan Mars PGRI. Yang ketiga doa, yang kelima sambutan Ketua PGRI Kecamatan Merbau Mataram diwakili oleh Pak Timbul Santoso Sarjana Pendidikan. Yang keenam pembahasan program kerja dan persiapan menghadapi HUT Guru 2022. Yang ketujuh lain-lain 8 penutup. Baiklah, kita sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Wiwi Winasih. Kepada Ibu dipersilakan. Hadirin diharapkan dapat berdiri. Dilanjutkan Mars Lampung Selatan. For those who are always on a chase, Almost hybrid exciting performance. Tempat kami mengabdi dan berkarya.
Dilanjutkan Mars PGRI. Hadirin dapat duduk kembali. Langkah ke acara yang ketiga, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Ajeng Saiful Ulum. Kepada Bapak yang bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul, ya Allah, dalam rangka musyawarah nanti di PGRI. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala kegiatan kami, segala program kami, tujuan kami, ya Allah, jadikanlah sebagai amal ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan ini adalah barokah, manfaat, maghfirah, hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai petunjuk kami untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa beribadah kepada-Mu. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah segala sukses dan program kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala urusan kami jadikan sebagai urusan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Guru-guru kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PGRI Kecamatan Merbau Mataram yang akan diwakili oleh Bapak Timbul Santoso, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim wa nusallim wa ba'du. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ketua Ranting 5 PGRI Mataram yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus Ranting PGRI yang kami hormati, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih dapat berkumpul menghadiri undangan dari Ranting dalam rangka rapat koordinasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada diri kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sahabat kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mewakili SMA 1 Mataram mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bikum berikum. Apa aja boleh. Jadi selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sekolah kami. Yang kedua, kami juga mohon maaf apabila dalam penerimaan kami, penyambutan kami mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, karena itulah kemampuan kami. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadi asbab majunya pendidikan terutama khususnya di wilayah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini mungkin agak panjang waktu ya. Saya minta waktunya panjang dulu. Agak panjang Bapak ya. Karena ada beberapa yang kami sampaikan mumpung kita bertemu. Jadi saya ada unek-unek yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan pembelajaran sebagainya. Saya izin turun Pak ya, Bu ya. Saya biasa manggung saya. Jadi saya akan mencoba menampilkan pentingnya kita sebagai guru, karena memang kita semua bertindak sebagai guru. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba berbagi yang selama ini mungkin sama-sama kita juga belum paham, tapi dengan mudah-mudahan kita berbagi, kita akan saling bisa merasakan dan saling berusaha untuk meningkatkan terutama pendidikan di wilayah kita. Ini kami ambil namanya Pak budaya positif. Mungkin kita semua sudah paham budaya. Budaya itu adalah suatu upaya yang diciptakan oleh manusia, atau bisa dikatakan kalau kata Pak Surya Sukamto dulu ya, itu suatu hasil dari cipta rasa manusia yang sudah menjadi kebiasaan sehingga menjadi suatu budaya. Budaya di pendidikan atau budaya positif di sekolah ini adalah budaya positif di sekolah, nilai-nilai keyakinan,
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini kita sadari bersama Ibu. Kaitannya dengan kemarin kita 2 tahun COVID pandemi, kita mengalami loss education, ya, pendidikan yang sudah kebablasan. Sehingga memang agak sulit kami di sekolah Bapak Ibu, mungkin saya juga sambil bercerita, kewalahan Bapak Ibu menghadapi murid-murid kami yang dampak dari COVID tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga kemana Bapak Ibu ya. Selama ini mereka menggunakan HP belajarnya dengan gadgetnya, hanya sambil tiduran, tugasnya googling. Begitu kita akan berusaha membangkitkan budaya-budaya yang memang sebenarnya yang real, yang nyata, agak susah Bapak Ibu. Kami kewalahan. Makanya kami ini berusaha berbagi. Mudah-mudahan nanti setelah berbagi ini kita ada solusi bersama bagaimana supaya sekolah kita sama-sama nanti menjadi sekolah yang memang berbudaya. Saya sempat terkesan dengan sekolah-sekolah yang begitu saya datang, saya pernah ke kampus di Unila itu, begitu kami datang tuh mahasiswanya menyambut kami, bahkan dosennya juga iya. Kok saya itu nggak saya kira temu di sekolah saya gitu, masalahnya di mana gitu, ya. Sehingga saya berusaha bagaimana caranya supaya sekolah kita semua punya budaya positif. Lanjut. Kemudian dalam wujud budaya positif ini, memang Bapak Ibu, kita ini memegang peranan yang sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Jadi memang peran sentral kita, walaupun dengan gadget, tapi tetap dituntut Bapak Ibu kita yang menjadi sentralnya. Kita harus buat memberi teladan memang. Jadi kemudian selain itu pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, kalau menurut KHD Bu, kita ini diajukan jadi pamong Bu ya, tidak Bu yang dari SD sudah menguasai ini pamong gitu kan. Karena kalau SD itu memang betul-betul jadi pamong Bu ya. Iya, lebih betul kalau SD. Beda dengan yang SMA. SMA ini seringkali agak mungkin hanya transfer ilmu saja, tapi modifnya kurang. Karena memang anak-anak sudah melewati usia yang mungkin sudah mereka sedang mencari jati diri katanya, sehingga mereka berusaha mengeksplor diri mereka sendiri. Sulit untuk kita memasukkan budaya-budaya kita inginkan. Oleh karena itu 2 konsep, yaitu posisi kontrol dulu dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Nanti Bapak Ibu kita ini punya posisi kontrol sebagai guru. Nanti ada posisi kontrol dulu kita. Kemudian upaya dalam membangun budaya positif sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Ini yang mungkin seringkali kita juga abaikan Bapak Ibu, bahwa ternyata untuk membangun budaya positif itu terlebih dahulu kita buat kesepakatan kelas di kelas itu. Apa-apa yang akan kita laksanakan, kemudian kalau tidak dilaksanakan apa konsekuensinya. Ini yang pertama kita lakukan. Mungkin kami juga selama ini juga tidak berapa seperti itu Bapak Ibu. Kami berusaha, mudah-mudahan setelah kami memahami ini, kami akan berusaha. Jadi begitu kita masuk awal di sekolah, di kelas, kita sudah kesepakatan dengan anak-anak. Kemudian kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerjasama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru. Jadi kalau kata KHD itu, guru itu harus menggambar pada murid Bu ya. Iya. Jadi saya juga ketika itu agak shock juga. Jadi kita ini sebenarnya sudah menggambar kepada murid malah. Jadi sudah nggak zaman lagi sekarang gurunya yang model instruksi, nyuruh, perintah dan sebagainya. Kalau menurut KHD, ternyata filosofinya KHD itu luar biasa kalau kita memahaminya. Bahwa anak itu kita sebagai penuntut. Karena menurut KHD bahwa anak itu bukan kertas putih lagi Pak Ibu. Mereka itu sudah ada cetakannya. Setiap anak sudah membawa cetakan, bukan kertas putih ternyata. Selama ini saya juga beranggapan bahwa anak-anak itu adalah kertas putih, tergantung kita untuk menulis dan menggambarnya. Tetapi menurut KHD ternyata bukan. Setiap anak sudah mempunyai cetakan masing-masing. Tugas dari kita hanya menebalkan dan menipiskan saja ternyata. Jadi anak sudah punya bakat, sudah punya kemampuan. Tugas kita hanya menebalkan atau mengasah saja. Kemudian ini saya sampaikan tadi posisi kontrol guru Bapak Ibu.
Satu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, 4 memantau, dan 5 manajer. Lanjut Bu. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Seperti kalau dalam seringkali kita, mungkin Bapak Ibu, saya juga mungkin seperti itu. Seringkali jadi penghukum. Patuhi aturan saya, patuhi aturan sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Atau awas, kalau kamu terlambat, kamu tidak masuk dan sebagainya. Kamu selalu saja yang salah. Jadi seolah anak itu jadi pesakitan dalam bahasa hukum, selalu dibuat tempat bersalah, tempat kita koreksi. Nanti kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya juga kan bersuara lembut suaranya, dan menggunakan kerja yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menyendiri. Kata-kata yang buat dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut tapi menyakitkan. Jadi lembut seolah lembut tapi nyinggung bodoh ya. Ya, lembut tapi menyakitkan Bapak Ibu. Iya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau Bapak orang tua kamu tahu dan sebagainya. Ini sebenarnya membuat anaknya merasa tidak nyaman akhirnya, karena dia akan merasa bersalah. Waduh, kebiasaan itu orang tua saya jadi jantungan dan sebagainya, atau mungkin stroke dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Lanjut. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ini juga ternyata nggak bagus Bapak Ibu, walaupun memang nggak selamanya jelek. Teman ini kan apa ya Bapak Ibu ya? Karena kedekatan kita kepada siswa ini akan melampaui batas-batas sebagai guru dan siswa. Boleh berteman Bapak Ibu, tapi mungkin nggak di sekolah, mungkin waktu di luar boleh jadi teman. Tapi waktu di sekolah, nah posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengalir seorang. Ini seperti contohnya Bapak Ibu, ayolah bantulah demi Bapak ya. Nah, karena seperti itu Bapak Ibu, ketika anak ribut, kita karena sudah sebagai teman, kita nggak bisa memberikan penekanan. Kita hanya tolong bantu saya, nanti saya di depan sekolah dan sebagainya. Karena sebagai teman, kemudian begitu ada tugas, anaknya nggak bisa, malah ya sudah nanti saya yang ngerjain. Karena teman Bapak Ibu, dan ini sebenarnya tidak baik seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, masih ada pemantau. Sebagai pemantau, namanya pemantau, hanya monitor saja. Kalau bahasa Jawa itu delok dulu ya, atau delok dulu. Kendel apa kata dulu. Jadi peraturannya apa? Seperti itu hanya. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi hanya pokoknya mantau saja, monitor saja. Sanksi atau konsekuensi apa? Hanya sebatas paparan saja ya. Hanya mantau, kalau salah bersalah kemudian dikasih tahu hukum dan sebagainya. Yang terbaik adalah sebagai manajer yang terakhir ini. Sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kemudian dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua tersebut bila diperlukan. Murid kita seorang manajer bagi diri sendiri, di mana manajer murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya. Jadi murid kita ajak atau kita posisikan juga sebagai manajer. Ketika dia berbuat salah, Bapak Ibu, kita buat solusi bersama dengan siswanya. Misal terlambat nih, kalau kamu terlambat, tahu konsekuensinya kira-kira gimana supaya terlambat. Jadi yang merumuskan, yang membuat keputusan solusinya bersama dengan siswa, bukan dari kita, tapi dengan siswa sama-sama, supaya dia bisa berubah, sehingga mereka akan tumbuh rasa tanggung jawab. Dia dengan pertama sama tadi adanya keyakinan kelas. Iya Bapak Ibu, itu yang posisi kontrol yang sebagai guru. Ini ada 5 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah ini ada video Ibu yang nanti kita akan saksikan bersama. Contoh-contoh dari 5 karakter tadi. Dari sebagai seorang guru, ada sebagai pemantau, kemudian sebagai penghukum dan sebagainya.
oh ya kita sambil belajar. Mumpung kita ketemu. Karena kalau nggak ketemu kita nanti kapan lagi belajarnya? Dulu ya, mohon maaf saya mau disini dulu ya. Jadi waktunya sudah habis. Nah ini akan lihat contoh-contoh sebagai 5 posisi kontrol sebagai guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut menyaksikan video yang sangat berharga itu sampai sekali. Mudah-mudahan kita dijadikan untuk interaksi kita sama-sama ke depannya untuk sama-sama mendampingi buat-buat kita. Mungkin hanya itu saya bisa sampaikan, kemudian mohon maaf apabila dalam menyambutnya kemudian terlalu panjang Ibu Dwi ya, mohon maaf ketua artinya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mataram yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 1 Mataram yang saya hormati, seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Mataram yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini kita semua masih banyak diberi nikmat oleh Allah, sehingga masih dapat melaksanakan salah satu program sekolah kita setiap hari Senin, upacara penaikan bendera. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, dalam beberapa amar ini akan kami sampaikan. Yang pertama ini evaluasi pelaksanaan upacara. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas, walaupun mungkin serba terbatas, tapi saya lihat sudah sempurna. Tepuk tangan untuk 12 IPS. Pokoknya yang hari ini nggak jadi petugas nyesel dia. Ya, 12 IPS. Walaupun mungkin ini kelas 12 IPS untuk seragam topinya belum lengkap. Kelas 12 IPS mantap, sudah lengkap. 11 IPA cukup.
Hah? 12 IPA ya? 12 IPA ada cukup saya lihat. Tinggal si Amel ya, nggak pakai topi Amel ya? Oh dipakai Mel. 11 IPA sudah memakai semua. 11 IPS. Satu tuh yang belum pakai topi. Kemudian kelas 10 IPA. Akbar kemana Bar dasinya Bar? Belum dapat. Itu yang belakang topinya kemana itu yang belakangnya? Belakang si Zaki itu. Belum dapat ya? Kemudian si Reza, mana Reza topinya Reza? Belum dapat. Jangan bohong ya. Jadi kalau mau dapat lapor dengan Bu Erna. Kenapa belum dapatnya gitu ya? Jangan sampai nanti sampai kelas liburan belum punya dapat topi dan dasi. Kemudian juga saya lihat bagus ini kalau kelas yang sudah punya alma mater dipakai saja setiap hari Senin, setiap upacara. Ya, karena memang itu wujud sebagai nasionalisnya SMA kita gitu kan, sebagai punya alma mater. Kalian tumbuhkan rasa nasionalisnya. Ya, bener salah pokoknya SMA 1 Marwah Mataram. Right or wrong, my country gitu ya. My school ya. Pokoknya mau benar mau salah, kalian bangga dengan sekolah kita. Itu sudah menjadi motivasi kalian supaya maju. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa di akhir bulan ini kita akan mengadakan ujian semester ganjil. Jadi ada beberapa yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, supaya kalian nanti tenang menghadapi ujian, selesaikan dulu administrasinya. Itu yang paling menenangkan kalian waktu ujian itu adalah. Jadi walaupun belajar serius, itunya belum selesai, nggak tenang rasanya kalian ikut ujian. Tapi kalau administrasi sudah senang, sudah selesai, belajar kalian juga bisa khusyuk wal khudu untuk belajarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masih suka bolos, suka tidak masuk, kurangilah. Apalagi kelas 12. Nanti kalian menyesal. Ya Zam ya. Reza ada si Pak Reza ada ya? Ada. Tadi kelas 11 IPS saya lihat si Sabri, terus apa tadi? Reksal apa siapa ya? Banyak ya? Itu saya lihat masih di depan pom pertama sana itu lihat. Rokok lagi, Mas. Luar biasa ya. Pakai baju seragam, rokok. Kemudian waktu Senin kemarin saya juga di belakang motor di Panjat Tunggal merokok lagi. Siapa nih? Saya lupa. Saya lihat kok motornya knalpotnya yang merasap di atas itu. Saya agak heran ya. Ternyata dia sambil merokok rupanya. Yang dari Panjat Tunggal kemarin. Kelas 11 ya. Iya. Saya agak heran nih kok knalpotnya keluar dari atas gitu. Begitu saya deketin lagi menghisap diri rupanya. Itu amalan luar biasa untuk menghisap diri, tapi bukan seperti itu caranya. Ya. Jadi kan sudah mendapat sering dari puskesmas ya, bahayanya merokok. Kalian coba tanamkan lah itu. Ya. Apalagi kalian belum bisa cari duit gitu ya. Masih minta orang tua, ya jangan sampai duitnya untuk beli yang tidak bermanfaat. Itu ya, tolong diingat-ingat untuk kemudian berpakaian juga ini seringkali ditemukan yang tidak memakai seragam bukan pada waktunya. Setiap hari Selasa dan Rabu kita memakai batik. Dan yang sah di aku itu batik kita, batik SMA Negeri 1 Marwah Mataram. Jadi kalau ada memakai batik yang lain itu kurang pas. Jadi saya harap nanti nggak ada lagi yang pakai batik yang lain. Atau bahkan ada yang masih pakai bed sanawiyah al-ikhlas. Nah, ini luar biasa lagi. Sudah SMA masih pakai bed sanawiyah. Ya Tora ya. Tora apa Tora ya? Jangan dipakai lagi. Ya. Ini dalam berpakaian ini sepertinya sepele, tapi itu mencerminkan pribadi kita ternyata gitu kan. Ajening diri ono ing busana gitu ya. Oh, ajening raga ana ing busana. Ajening diri ana ing lati. Tahu nggak bahasa itu? Itu bahasa filosofis luar biasa itu. Ya. Bahasa Jerman ya, jejer Paiman ya Mas Kur. Kemudian yang tidak kalah penting dalam pembelajaran.
Kalau kita merunut kembali ke peraturan pemerintah, sebenarnya guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Artinya, kalian yang harus banyak aktif dalam pembelajaran. Jadi jangan nunggu terus. Itu kalau kita kembali ke peraturan. Guru nggak boleh sebenarnya menuntun terlalu mendikte terlalu jauh. Guru itu hanya memfasilitasi saja. Apa yang dibutuhkan oleh murid, guru menyiapkan. Jadi kalian nggak apa-apa, Pak minta LCD untuk belajar, kami siapkan. Pak kami butuh bola voli, sudah saya belikan. Walaupun baru ini berasa belikan lagi nih 2, 1 voli 1 futsal lagi. Karena saya ingat betul dulu siapa yang minta, Pak bola jangan 1, ya nanti saya belikan, tapi sabar. Jadi kalian jangan mengira bahwa sekolah diam saja. Setiap keluhan dari kalian itu kami tampung, kemudian kami coba penuhi. Itu bola sudah di meja saya yang suka voli. Tolong dimanfaatkan ya. Walaupun kemarin disuruh tanding nggak berani katanya yang voli. Saya juga heran. Pelatih sudah disiapkan, bola sudah diadakan, suruh ikut tanding nggak berani Pak. Itu pemainnya dari mana-mana. Nggak siap tanding. Yang nggak siap apanya? Loh kemarin kata Bu Ari, saya tanya siapa sih? Imah ya? Gak siap Pak. Gitu. Saya tanya langsung gitu. Gimana tadi? Gak siap Pak. Ya. Oh yang cewek. Yang cowok siap. Oh gak ketemu saya yang cowok berarti. Kalau ketemu saya suruh berangkat itu. Saya berangkatkan. Kan saya udah ngomong. Kegiatan siswa apapun kita siapkan, pokoknya kita ikutkan. Karena waktu yang ketemu saya si Imah, saya tanya gak siap ya. Saya pikir semua gak siap. Ya. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan bahwa sekolah apapun bentuknya untuk kegiatan kalian, untuk pengembangan diri kalian, kita akan coba ikutkan, kita adakan. Karena memang di sekolah adalah tempat kalian mengembangkan diri. Ya. Selama kalian memang itu positif, insya Allah sekolah akan mendukung dan berusaha sekuat tenaga supaya kalian bisa berkembang. Ya. Mungkin itu saja yang disampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Oh ya ini satu lagi nih yang telat ini belum. Kemarin kelas 12 IPS si Rima Ranato ada, sama si Elni Elsa ada. Hari Elsa nggak ada. Sekarang malah nambah dari 2 jadi 4. Ya si Putri sama Dwi Citra siapa? Kalau Putri saya masih ingat Dwi ya, adiknya Dwi kembar itu kan? Ya? Oh Dewi ya Dewi. Saya ingatnya Dwi aja. Putri sama Dewi. Kemudian si Landu sama si Carlos ya. Oh, ini mohon dimaklumi kalau Carlos saya rumahnya dari saya lebih jauh lagi. Besok lagi pagi lagi ya Carlos. Ya. Sama si Mai Landu. Semangat pokoknya. Semakin jauh kalian berangkat, semakin besar pahalanya. Pokoknya semua serba berpahala kalau kita niatkan benar, niatnya lurus. Oke, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.